Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana saya datang beberapa pertanyaan kepada saya yang ada bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana contohnya orang yang mendustakan ayat Allah yang benar-benar jelas?" Kami meminta yang sejelas-jelasnya, Ustaz. Siapa contohnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Kalau untuk menjawab pertanyaan seperti itu, orang-orang yang mendusta ayat Allah, kita tidak bisa menjawab menurut pendapat kita atau menurut khayalan kita atau pendapat orang, juga tidak laku di sisi Allah. Kenapa? Yang laku di sisi Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Kalau kita berbuat tidak sesuai apa yang diperintah oleh Allah, yang diperhatikan rasul, ya jelaslah kita termasuk orang yang tak melaksanakan apa yang diperintah Allah. Contohnya begini, saya bayangkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Adapun orang-orang, kata Allah, yang kafir itu mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, contohnya apa? Contohnya yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dia tentang, dia lawan. Ya, sebenarnya dia sangat tidak suka apa yang ditetapkan oleh Allah. Contoh yang mudah, kalau di dalam surat surat Nisa itu Allah mengatakan, contoh ya, tentang pusaka saja. Pembagian pusaka untuk laki-laki 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian. Dan mereka itu tidak senang bagi orang yang dusta itu. Ada-ada jalannya, tidak cocok itu, berarti Allah itu tidak adil katanya. Masakan membagi tidak bagi rata, seharusnya kalau seandainya ada uang itu ya 9 miliar. Kalau uang itu 9 miliar, tentu anak perempuan mendapat 4,5 miliar dan anak laki-laki 4,5 miliar. Barulah namanya bagian sama rata, itu adil. Dalam Al-Quran mengatakan seandainya ada uang 9 miliar, anak laki-laki mendapat 6 miliar, anak perempuan cuma dapat 3 miliar. Berarti tidak adil menurut dia. Jadi sekarang ini tidak sama dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu perempuan tidak bekerja, laki-laki yang bekerja, wajar laki-laki yang lebih banyak. Sekarang perempuan aktif bekerja, seharusnya bagi sama rata. Bahkan sebaiknya jangan anak laki-laki dapat, karena anak laki-laki itu kan punya kekuatan lebih kuat dari anak perempuan. Jadi perempuan saja. Ada uang 9 miliar, sebaik-baiknya ya, yang sebaiknya bagi sama rata 4,5 miliar tiap masing kalau dia 2 orang. Kalau lebih baik lagi, kasih perempuan semua. Karena perempuan ini dia sangat bekerja zaman sekarang ini, yang membantu orang tua. Nah, itulah tandanya orang telah mendustakan ayat Allah. Kenapa? Dia tidak ridho dengan aturan Allah. Ada jalan dia, karena dia tidak ridho, tidak rela dia diatur oleh Allah. Dia tidak ridho Allah sebagai Rabb. Rabb itu artinya pengatur yang aslinya, ya, mengatur. Dia tidak ridho Allah mengatur dia. Kalau dalam perguruan tinggi ada nama judul apa di perguruan tinggi, jurusan tarbiyah namanya. Tarbiyah itu asal kata dari Rabb juga, Rabbun, artinya pengatur. Tapi kalau tarbiyah yang diarti dalam perguruan tinggi nama ilmu mendidik nama. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi Allah itu sebenarnya sebagai Rabb, sebagai pengatur dan sebagai pendidik. Dialah Allah sebagai pendidik yang terbaik-baik pendidik. Nah, jadi dikasih Allah itu. Beri contoh
anak laki-laki dengan perempuan 2 bagian anak laki-laki, sebagian anak perempuan. Itu ketetapan Allah yang benar. Tapi bagi orang yang kafir dengan ayat Allah, dia tidak ridho, itu tak diterima. Seharusnya bagi sama rata baru adil. Kalau tidak begitu, katanya Allah tidak adil, katanya. Berani dia mengatakan demikian. Allah tidak adil. Hah? Orang percaya banyak. Kenapa alasan orang percaya? Karena dia profesor. Ya, saya dan dia dapat profesor. Kalau saya dosen, dia tak dapat profesor. Bagaimana profesor? Saya kasih nilai E tuh. Tiap SKS dapat E. Kenapa? Dia tidak tunduk dengan aturan Allah. Jadi kalau untuk menjadi seorang tarbiyah itu orang yang patuh dengan Allah sebenarnya. Baru jadi pendidik yang baik. Jadi orang-orang yang mendusta Allah ini, mendusta ayat Allah, kata Allah, wa kazzabu bi ayatina, mendusta ayat Allah. Satu ayat saja didustanya. Dia tak setuju, maka dialah tergolong orang kafir. Di mana tempatnya? Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Maka mereka tempatnya di neraka jahim, itu tempatnya. Itulah yang layak buat dia. Karena dia mendusta ayat Allah. Salah satu mendustanya, dia tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho Allah sebagai Rabb-nya. Pada zaman sekarang banyak orang tidak ridho, ya. Banyak orang tidak ridho Allah sebagai Rabb-nya. Ridho ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita rela, dia tidak rela Allah mengatur dia. Berapa banyak orang yang tidak rela Allah sebagai pengatur dia. Bermacam-macam. Kadang-kadang ada orang sanggup operasi kelamin, dia seharusnya perempuan, pengen jadi laki-laki, operasi, dia laki-laki, ingin jadi perempuan, dia menganggap Allah tidak sesuai dengan kemauannya, dia lebih bagus katanya, dia robah ketetapan itu karena dia tidak ridho Allah sebagai pengatur dia. Ini juga termasuk orang-orang yang kafir tentang ayat-ayat Allah. Ayat apa yang maksud ini? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ayat Allah. Diri kita ini juga ayat-ayat Allah. Harus kita pahami. Di sini banyak orang tidak paham. Saya sudah mengatakan banyak kali, banyak orang tidak paham ya dengan ayat-ayat Allah. Dia menyangka ayat-ayat Allah itu yang dalam Al-Quran ini. Dia tak tahu pada diri dia juga ayat Allah. Ya, banyak pertanyaan lagi. Kemarin datang juga pertanyaan lagi dengan saya. Terlalu banyak ini. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya? Karena dia sudah banyak anak, dia terlalu subur perempuan ini. Lalu dia angkatkan rahimnya. Bagaimana Ustaz? Diangkat rahim supaya tidak beranak lagi. Rahim dibuang. Maksudnya gitu. Bagaimana hukumnya? Saya tanya. Dengan dia balik pertanyaan itu, apakah Anda sudah minta izin dengan Allah? Dia cuma kata izin kepada suami dia. Suami bukan hak mutlak. Ya, kita ini manusia ini hanya izin pakai, bukan hak mutlak. Kita dikasih Allah di dunia ini izin pakai, cuma kita bertanggung jawablah apa yang kita pakai terhadap diri kita ini. Apa? Mata, itu izin pakai aja. Semuanya izin pakai, tak ada hak mutlak kita. Oleh sebab itu relalah kita diatur oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau diatur Allah, termasuklah kita pendusta ayat Allah, sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam surat Maidah ayat 10. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya, orang-orang yang kafir itu yang mendustakan ayat kami, kata Allah. Mendustakan ayat. Orang kafir itu ada mendustakan ayat kami, ulaika ashabul jahim. Tempatnya ada neraka. Jadi orang-orang kafir itu tidak ridho Allah sebagai Rabb-nya. Ada jalan dia untuk membangkang. Sebagaimana saya katakan tadi ya. Katanya kenapalah perempuan yang dapat sedikit, apa tak bagi banyak sama rata, itu baru adil. Berarti Tuhan tidak adil, katanya. Perlu juga Al-Quran direvisi, katanya. Itulah dia menampakkan kekafirannya yang sangat berbahaya sekali. Karena dia dipandang orang awam memandang dia pandai. Ya, orang awam mengatakan dia pandai, dia profesor dan bagaimanapun katanya dia betul. Itulah orang awam yang mendengar itu, kebetulan lah orang awam banyak yang buta.
orang awam yang tidak tahu dengan ilmu Quran. Dia bertaklid. Ini kena profesor, pasti benar katanya. Kena yang satu ini bukan profesor, pasti salah. Inilah orang yang membuatnya, yang satu ingkar, yang satu buta. Berteman akrab dia. Apabila orang yang ingkar berteman dengan orang buta, maka akrab dia. Buta di sini bukan buta matanya, hatinya betul yang buta. Ya, tidak bisa berpikir yang sebenar-benarnya. Kita selaku orang beriman, kita berpikir, akal kita gunakan sesuai yang telah dicontohkan oleh Allah. Orang beriman berpikirnya berdasarkan wahyu. Jadi orang beriman berpikir berdasarkan wahyu. Maksudnya wahyu artinya orang beriman, pikiran orang beriman ini pikiran yang terpimpin, ya, terpimpin oleh wahyu Allah. Itu baru pikiran yang sehat. Tapi kalau seandainya pikiran yang tidak dipimpin oleh wahyu Allah, namanya pikiran sesat. Ya, pikiran sesat lagi menyesatkan. Ya, kenapa? Dia mengikut hawa nafsu. Dia menyangka dia mengikut pikiran sehat, ternyata dia mengikut hawa nafsu. Inilah celaka yang sangat besar akan ditemukannya di dunia dan akhirat. Allah berjanji akan mengazab dia dunia dan akhirat. Jadi di sini saya membuat kesimpulan. Jadi orang-orang yang mendusta ayat Allah itu orang yang menentang ketetapan Allah. Allah berkatakan begini katanya. Allah kata begini, itu dahulu bukan sekarang. Dahulu betul tak ada ini, sekarang sudah ada yang ini, maka yang ini yang betul. Makanya Al-Quran perlu kita, katanya perlu direvisi. Inilah tanda-tanda orang mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tuh ingin menentang, buat tandingan dengan Allah. Dia bikin tandingan dengan Allah, nanti Allah akan bikin nanti contoh yang seburuk-buruknya seperti binatang ternak, kata Allah. Itulah, bahkan lebih sesat dari itu. Itulah tanda-tanda apa kata Allah, janji Allah kepada orang dusta ayatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.